Semangat di tengah riuh tawa. Hari-hari biasa kini berganti. Kelas sunyi jadi arena berseri. Tak lagi soal ujian dan angka. Kini tawa jadi juara pertama. Langkah-langkah berlari di lapangan. Sorak-sorai teman jadi ringan. Tak penting siapa menang atau kalah. Yang utama rasa hangat tak berubah. Persahabatan terikat lebih erat lewat lomba dan canda yang hangat. Classmate bukan hanya sekedar acara, ia adalah kenangan yang tak akan sirna. Jadi, mari kita nikmati bersama setiap detik, tawa, dan cerita. Karena saat classmate telah usai nanti, yang tersisa adalah kenangan di hati. Apakah ada suara? Ayo saudara-saudara. Tes. Gimana sih? Gimana sih? Desa Ayodhya diguncang masalah besar ketika Raja
kejauhan terlihat Aing dan Tiaran mendekat ke arahnya. Di dunia ini, jangan ya. Pertandingan yang kedua kali segera dimulai. Bola dapat melakukan dulu arahnya. Di dunia ini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi, kenapa aku sendiri yang tak tahu jalan keluarnya? Kalau menulis saja bisa menyelesaikan masalah, hidup ini akan terlalu mudah, Seren. Kalau begitu, tuliskan aku jadi kesatria terkenal ya. Aku serius, Tiaran. Tuan Morvan sudah mengancam desa kita. Kita harus segera menemukan cara untuk menghentikannya. Raja hutan itu cuma butuh sedikit humor. Biarkan aku untuk mengajaknya tertawa. Tidak, kita harus melawannya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pedang atau humor. Kita butuh strategi yang matang. Kak Seren, apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak penting untuk anak kecil, Dianta. Hei, apa maksudmu? Aku ini pintar, jangan anggap remeh. Tes. Siapa yang berani masuk ke wilayahku tanpa izin? Aku Lukas si pelawak. Apakah kamu tahu lelucon tentang peri yang takut pada manusia? Tidak ada lucu di sini, manusia. Kami datang untuk meminta bantuanmu, Lana. Tuan Morvan ingin menghancurkan desa kami. Tuan Morvan tidak akan pernah bertindak tanpa alasan. Apakah kalian sudah menjaga hutan dengan baik? Nah, ini dia bagian yang sulit. Manusia seperti kalian hanya tahu mengambil tanpa memberi. Tidak semua manusia seperti yang Anda katakan, Yang Mulia. Kami ingin belajar dan kami ingin berubah. Kalau kamu tidak mau mendengar, ya sudah, kita bertolong saja. Tiaran, tenang. Apa maksudmu? Dasar bocah serakah. Jangan samakan aku dengan para manusia serakah itu. Apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke posisimu dan jangan gegabah. Maaf Tuan Morvan, sepertinya temanku saat ini sedang kehilangan akalnya. Jangan ikut campur, Lukas. Kamu yang jangan gegabah, dan kamu yang kekanak-kanakan bisa membahayakan kita semua. Tiaran, ingat tujuan awal kita di sini. Semuanya diam. Tiaran, kembali ke posisimu sekarang. Tuan Morvan, kami sangat menyesal atas perbuatan kami. Tolong pertimbangkan keputusan Anda. Tuan Morvan, mereka tidak berbohong. Aku sudah lama mengamati desa ini. Iya toh, kalian datang ke sini tanpa rasa malu.
Dan kalian juga yang dipenuhi rasa emosi. Semua manusia sama saja. Sudah aku bilang, jangan samakan kita dengan para manusia serakah itu. Bahkan, jika kamu bersujud di kakiku seraya menangis pun, aku tidak akan mengubah keputusanku. Ngawal, ayo kembali. Bagaimana, Sharon? Maaf, kami gagal menghadapi Tuan Morvan. Jika Tiaran tidak bertingkah, mungkin kami berhasil meyakinkan Tuan Morvan. Seharusnya kalian memang tidak mau pengacau itu. Seharusnya kita di sini yang marah. Kalian semua telah merusak alam, tetapi mengapa kita yang harus bertanggung jawab? Tapi kami memiliki harapan besar pada kalian. Sudahlah, jangan memperkeruh suasana. Kami sudah berusaha semampu mungkin. Kami semua lelah dan sama-sama tertekan. Tolong kalian jangan menyudutkan Tiaran. Mari kembali untuk beristirahat saja. Kami semua lelah. Gawat, apa yang terjadi? Suara ledakan apa itu? Sharon, tolong kami. Desa Audoria sedang diserang Tuan Morvan. Apa maksudmu? Apa dia benar-benar menghancurkan desa? Teman-teman, ayo segera bersiap. Warga Audoria membutuhkan bantuan kita. Tidak mau. Mereka semua tadi siang sudah menyudutkan kita. Tetapi mengapa kita harus membantu mereka? Ayolah, bagaimanapun kita tetap harus membantu mereka. Kumohon. Tidak mau. Kak, keselamatan desa berada di tangan kita semua. Kakak ingin Tuan Morvan benar-benar menghancurkan desa ini. Dianta mohon, Kak. Terserah. Ini dia, jagoan kesayangan kita yang baru datang. Maaf ya, kalian jadi terbangun dari tidurnya kalian. Hahaha. Cih, dasar tua menyebalkan. Dasar kurang ajar. Tuan Morvan, ayo kita sudahi saja pertarungan yang tak berujung ini. Ini sudah banyak memakan korban jiwa. Cih, bilang saja, kalian sudah ingin mengibarkan bendera putih dan berdamai begitu saja. Bukan seperti itu maksud kami. Jika untuk berperang seperti ini kami masih kuat dan berani. Namun, di sini warga desa yang menjadi korbannya. Kami tak ingin. Lalu, apa yang kalian janjikan untuk kekacauan yang sudah kalian perbuat? Apa kalian bersedia bertanggung jawab? Ya sudah, aku menyerah. Aku mengaku bersalah. Huh, anak aku ingin dapat menyesal rupanya. Bagaimana jika kita berjanji untuk menjaga alam? Kalian semua banyak omong. Aku tidak percaya dengan perkataan kalian. Maafkan kesalahan kami, Tuan Morvan. Kami berjanji untuk memperbaiki kesalahan kami. Lalu, bagaimana dengan benih-benih yang dapat kami berikan? Hei, pohon ajaib itu pemberianku, pohon yang amat ajaib. Jika pohon itu ditanam pada suatu wilayah, maka wilayah itu akan dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, serta keberkahan alam yang luar biasa.
kalian sedang bercanda? Mana mungkin? Apakah kami tidak sedang bercanda, Tuan? Baiklah, aku terima bija ajaib itu. Namun, apa gunanya pohon itu jika sifat kalian masih sama? Tolong beri kami waktu 1 bulan untuk memperbaiki perilaku kami. Baiklah, aku terima omonganmu. Anak kecil, ambil bija ajaib itu. Terima kasih Seren dan teman-teman telah banyak membantu kami. Kalian baru tahu untuk berterima kasih ya? Maafkan kami sangat menyesal. Tidak, aku hanya bercanda. Hehehe. Iya, sama-sama. Setelah ini, tolong jangan mengulangi perbuatan kotor itu lagi ya. Wah. Wah, ternyata kalian sudah memberikan perkataan kalian. Tuan Morvan, saya perwakilan dari teman-teman dan warga Eudoria ingin berterima kasih sekaligus meminta maaf karena kami telah menghancurkan lingkungan sekitar, dan kami berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan lagi. Terima kasih atas bantuan kalian. Mungkin saat ini aku hanya melihat lingkunganku dengan tanpa anak. Nah, kalau ada yang seperti ini kan enak. Bidadari turun ke taman membawa bunga harum semerbak. Cerita selesai. Terima kasih kawan. Semoga kisah ini berkesan di benak. Dalam panggung kehidupan, semua tokoh punya peran. Tidak ada yang terlalu kecil maupun besar, karena hidup adalah kisah bersama. Demikian tadi penampilan dari kelas proyeksi Bahasa Indonesia tahun 2024-2025. Terima kasih telah berkenan menyaksikan naskah ini berjudul Panggung Kehidupan karya dari Iva, Naura, dan Vivi. Kemudian bisa tertampil seperti ini dengan proses 1 minggu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga menghibur dan berkesan. Di sini adalah sebuah pesan untuk bisa menjaga alam seperti itu. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk teman-teman proyeksi Bahasa Indonesia. Terima kasih atas proses kreativitasnya. Iya, silakan. Sekalian Bapak Ibu dan para siswa ingin memberikan pengumuman untuk lomba mengolah daging kurban ya waktu itu ya. Minggu lalu kalian sudah memasak tongseng. Nah, siap-siap nih. Pengumuman untuk 5 kejuaraan ya. 5 kejuaraan Bu Septi bacakan dari hasil penjurian 3 juri, Ibu Bunga, Ibu Dwi, dan Bapak Holis.